Halo para pemberani, kembali lagi bersama Ghostalers. Siap untuk mendengar kisah yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Nama saya Budi. Usia 32 tahun, dan pekerjaan saya adalah salesman keliling. Sebagian besar hidup saya habis di jalan, dari satu kota ke kota lain, dari satu toko ke toko lain. Motivasi saya sederhana, istri saya, Rina, dan anak sematawayang kami, Kevin. Setiap sen yang saya dapatkan adalah untuk mereka. Itulah mengapa saya tidak pernah mengeluh, bahkan ketika pekerjaan membawa saya ke tempat-tempat yang sangat terpencil. Kali ini, pekerjaan membawa saya ke sebuah desa di kaki gunung yang belum pernah saya kunjungi. Nama desanya Desa Sungsang. Saat mobil tua saya memasuki gerbang desa, saya langsung merasakan suasana yang berbeda. Udara terasa dingin dan lembab, dan jalanan yang berliku dipenuhi pepohonan tua. Jarak dari satu rumah ke rumah lain cukup jauh, dan banyak di antaranya yang terlihat kosong dan tua. Saya menginap di sebuah penginapan kecil milik seorang wanita tua bernama Bu Siti. Dia menyambut saya dengan senyum ramah, tapi matanya terasa was-was. Setelah saya membereskan barang, saya duduk di beranda penginapan, menikmati teh hangat yang disuguhkan Bu Siti. Saat itulah saya melihat sesuatu yang aneh. Di ujung jalan, berdiri sebuah hutan bambu yang sangat lebat. Hutan itu terlihat gelap, bahkan di bawah sinar rembulan yang terang. Dari hutan itu, saya melihat bayangan-bayangan yang bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Bu Siti datang menghampiri saya dan duduk di samping saya. Dia menatap ke arah hutan bambu itu dengan tatapan penuh ketakutan. "Kamu harus hati-hati, Mas Budi," bisiknya, suaranya terdengar serak. "Malam ini malam Jumat Kliwon." Saya hanya tersenyum. Saya tidak percaya tahayul. Saya adalah orang yang mengandalkan logika dan sains. "Tidak apa-apa, Bu. Itu hanya kepercayaan orang desa," jawab saya. Bu Siti menggelengkan kepalanya. "Jangan begitu, Mas. Ada pantangan di sini. Jangan pernah keluar setelah tengah malam, terutama ke hutan bambu itu. Penunggunya tidak suka diganggu." Saya hanya mengangguk, mencoba menghargai kepercayaannya. Namun, dalam hati saya tidak percaya. Malam itu, saya menyelesaikan pekerjaan saya di depan laptop hingga larut. Perut saya terasa lapar, dan saya teringat bahwa saya belum makan malam. Saya melihat jam di ponsel saya, sudah pukul 1.30 pagi. Saya tahu, Bu Siti pasti sudah tidur. Saya memutuskan untuk keluar dan mencari warung makan yang masih buka. Saya mengambil jaket dan keluar dari penginapan. Udara terasa dingin, dan keheningan desa terasa sangat mencekam. Saya berjalan di jalanan yang sepi. Hanya ada suara jangkrik dan suara angin yang berdesir. Saya berjalan, dan saya merasakan ada yang aneh. Suara jangkrik tiba-tiba menghilang. Udara menjadi lebih dingin. Saya menoleh ke belakang, dan saya tidak melihat apa-apa. Tapi saya merasakan ada yang mengawasi saya. Saya melihat ke arah hutan bambu itu, dan saya melihatnya. Bayangan-bayangan itu tidak lagi bergerak. Mereka berdiri diam, menatap saya, seolah-olah mereka sedang menunggu. Meskipun perutku lapar, peringatan Bu Siti membuat langkahku terasa berat. Aku mencoba mengabaikannya, terus berjalan di jalanan desa yang sunyi. Udara dingin terasa menusuk tulang, dan keheningan yang mencekam membuat jantungku berdebar lebih cepat. Aku menoleh ke arah hutan bambu itu, dan bayangan-bayangan yang kulihat sebelumnya kini terasa lebih nyata. Seolah mereka memiliki mata yang menatapku dari balik kegelapan. Aku melanjutkan langkah, berjalan ke arah warung makan yang kucari. Tiba-tiba, keheningan pecah. Sebuah bisikan lembut, seperti angin yang berdesir, memanggil namaku. "Budi?" Suara itu terdengar sangat familiar, begitu lembut, dan penuh kerinduan. Suara itu adalah suara istriku, Rina. Aku terhenti. "Rina?" gumamku, menoleh ke sekeliling. Tentu saja itu tidak mungkin. Rina berada ratusan kilometer jauhnya di kota, bersama Kevin. Aku pasti salah dengar. Namun, bisikan itu kembali. Kali ini lebih jelas, dan terdengar dari arah hutan bambu. "Budi, aku di sini." Suara itu tidak lagi lembut, melainkan terdengar serak, dan ada nada aneh yang terselip di dalamnya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku tahu, ini bukan Rina.
Tapi rasa penasaran dan ketakutan yang bercampur aduk membuatku ragu. Aku mengambil langkah mundur, mencoba kembali ke penginapan. Tapi, bisikan itu kembali terdengar, kali ini dari arah yang berbeda, seolah mengelilingiku. Jangan tinggalkan aku. Aku berlari. Aku tidak tahu kemana, aku hanya ingin kembali ke penginapan, kembali ke tempat yang aman. Tapi setiap langkah yang kuambil, suara bisikan itu semakin keras. Aku berlari, dan aku mendengar suara lain, suara tawa anak kecil. Tawa itu terdengar aneh, seperti tawa yang dipaksakan. Aku menoleh ke belakang, dan aku melihatnya. Dari balik hutan bambu, muncul sebuah bayangan putih, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Bayangan itu terbang, melewati pepohonan, menuju ke arahku. Aku berteriak, dan aku berlari lebih cepat. Tapi suara bisikan itu tidak hilang. Suara itu kini terasa sangat dekat, seolah-olah seseorang berbisik tepat di telingaku. Kau tidak bisa lari. Bisik suara itu. Aku menyadari, aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa melarikan diri dari teror ini. Aku harus menghadapinya, atau aku akan menjadi korban berikutnya. Aku tidak membuang waktu. Setelah melihat lampu warung berkedip dan mendengar bisikan dari dalam yang kosong, aku berbalik dan berlari sekuat tenaga. Aku tidak peduli kemana arahnya, yang penting aku harus kembali ke penginapan Bu Siti, ke tempat yang aku pikir aman. Namun, jalan yang tadi kulewati terasa asing. Jalannya terasa lebih panjang, dan pohon-pohon di sisi jalan terlihat lebih tinggi dan lebih gelap. Aku menoleh ke belakang, dan aku melihatnya. Warung kopi itu kini terlihat seperti rumah tua yang ditinggalkan, tanpa lampu, tanpa tanda-tanda kehidupan. Bisikan itu tidak lagi terdengar dari warung, melainkan dari udara di sekitarku, seolah-olah ada banyak suara yang mengikutiku. Jangan pergi. Bisik suara-suara itu. Temani kami. Aku berlari lebih cepat. Jantungku berdebar kencang, dan napasku terasa berat. Tiba-tiba, aku menabrak sesuatu. Aku terjatuh, dan saat aku mendongak, aku melihatnya. Di hadapanku, berdiri sosok bapak tua yang tadi kulihat di warung kopi. Ia tidak lagi menyeruput kopinya. Ia menatapku dengan mata hitam yang kosong, dan di sampingnya, berdiri seorang wanita yang mengenakan kebaya tua. Wanita itu tersenyum, senyum yang mengerikan. Aku merangkak mundur, menjauh dari mereka. Mereka tidak bergerak, tapi tatapan mereka terasa menuntut. Aku melihat ke arah wanita itu, dan aku melihatnya. Di tangannya, ia memegang sebuah rantai besi yang sudah berkarat. Di ujung rantai itu, ada sebuah benda yang terbuat dari kayu, dengan ukiran yang aneh. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari hutan bambu. Suara itu terdengar seperti suara wanita yang tertawa, tawa yang melengking, yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh ke arah hutan bambu itu, dan aku melihatnya. Di balik pepohonan, muncul sebuah bayangan putih, bergerak dengan kecepatan luar biasa, menuju ke arahku. Aku tahu, aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa melarikan diri dari teror ini. Aku harus menghadapinya, atau aku akan menjadi korban berikutnya. Aku merangkak mundur, menjauhi sosok bapak tua dan wanita yang berdiri diam di depanku. Mataku tidak lepas dari bayangan putih yang meluncur cepat dari arah hutan bambu. Suara tawa melengking itu semakin dekat, dan aku menyadari, suara itu bukan hanya tawa. Itu adalah panggilan. Sosok putih itu akhirnya berhenti melayang, tepat di atas pohon di sampingku. Ia menampakkan diri, sesosok perempuan berambut panjang acak-acakan dengan gaun putih kotor yang sobek. Wajahnya sangat pucat, dan matanya memancarkan amarah yang menakutkan. Sosok itu bukan hanya menakutkan secara fisik, tapi juga memancarkan aura dingin yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Bukan suara tawa melengking, melainkan suara yang sangat familiar. Ayah aku di sini. Suara itu adalah suara Kevin, anakku. Suaranya terdengar sedih dan ketakutan, seolah meminta pertolongan. Aku menoleh ke belakang, dan aku melihatnya. Di balik pohon, berdiri sosok anak kecil, tangannya melambai-lambai, memanggilku. Aku tahu, itu hanyalah tipuan. Tapi naluri seorang ayah berteriak untuk menyelamatkan anaknya. Kevin? Gumamku, hampir saja mengambil langkah ke depan. Tiba-tiba, tangan wanita tua yang memegang rantai di depanku bergerak. Ia mengangkat tangannya yang lain, dan jari jemarinya yang kurus menunjuk ke arah hutan bambu.
Ia tidak berbicara, tapi matanya yang kosong seperti memberiku peringatan. Ia seolah berkata, "Jangan ke sana." Itu adalah jebakan. Di saat yang sama, suara Kevin kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas, dan terdengar putus asa. "Ayah, ayo cepat." Aku merasakan kepalaku sakit. Pikiranku terbagi dua. Satu sisi mengatakan aku harus lari, kembali ke penginapan, tapi sisi lain berteriak untuk menyelamatkan anakku. Aku menatap ke arah sosok putih di atas pohon itu, yang kini tersenyum jahat. Aku tahu, ia ingin aku memasuki hutan itu. Ia ingin memancingku. Pilihan kini ada di tanganku. Antara menghadapi teror yang nyata di hadapanku, atau mengikuti ilusi yang dibuat oleh hantu itu. Tapi, aku tidak bisa bergerak. Kakiku terasa berat, dan aku tidak tahu harus kemana. Naluri seorang ayah mengalahkan akal sehat. Aku tidak bisa mengabaikan suara Kevin. Aku tahu itu adalah jebakan, tapi bisikan putus asa itu terasa terlalu nyata. Dengan langkah gemetar, aku memutar badan dan berlari ke arah hutan bambu, menuju suara yang memanggil namaku. Aku mengabaikan sosok bapak dan wanita tua yang diam-diam menatapku, seolah mereka menyaksikan nasibku sendiri. Begitu aku memasuki hutan bambu, dunia di sekitarku terasa berubah. Suara gemerisik bambu yang saling bergesekan terdengar seperti bisikan dan tawa yang mengejek. Pohon-pohon bambu yang tinggi dan rapat membuatku merasa terjebak dalam labirin hijau gelap. Cahaya bulan tidak mampu menembus rimbunnya dedaunan, dan aku hanya bisa melihat jalan setapak yang samar. "Ayah di sini." Suara Kevin kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Aku berlari lebih cepat, tapi suara itu seolah-olah bermain-main denganku, berpindah dari satu arah ke arah lain. Napasku terengah-engah, dan aku merasakan dingin yang menusuk tulang. Aku terus berlari, mengikuti suara Kevin, tapi suara itu semakin lama semakin aneh. Kadang-kadang, suara itu terdengar seperti jeritan putus asa, dan terkadang, suara itu terdengar seperti suara tawa yang mengerikan. Tiba-tiba, aku menabrak sesuatu. Aku terjatuh, dan saat aku mendongak, aku melihatnya. Tidak ada Kevin di sana. Yang ada di depanku adalah sesosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang kotor dan menempel di wajahnya. Wajahnya sangat pucat, dan matanya yang hitam kosong menatapku dengan tatapan yang mengerikan. Ia tidak bergerak, tapi ia tersenyum, senyuman yang mengerikan. Aku merasakan kepalaku sakit. Pikiranku terbagi dua. Satu sisi mengatakan aku harus lari, tapi sisi lain mengatakan aku harus melawan. Aku tahu, aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa melarikan diri dari teror ini. Aku harus menghadapinya, atau aku akan menjadi korban berikutnya. Aku menatap ke arah sosok itu, dan aku menyadari, ia bukan hanya ingin bermain-main denganku. Ia ingin memaksaku untuk menjadi bagian dari permainannya. Ia ingin aku terperangkap di dalam hutan ini, selamanya. Aku berdiri terpaku, menatap wajah pucat sosok di depanku. Senyuman mengerikan di wajahnya membuat bulu kuduku merinding. Aku tahu, ia bukan hanya ingin bermain-main denganku, ia ingin memaksaku untuk menjadi bagian dari permainannya. Tiba-tiba, suara anak kecil itu kembali terdengar, tapi kali ini, suara itu terdengar dari dalam diriku, seolah-olah ia berbisik di dalam kepalaku. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu." Bisik suara itu. "Aku hanya ingin kau menjadi temanku." Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa kepalaku sakit, dan aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku mencoba untuk berpikir rasional, tapi suara itu terasa sangat nyata. "Kau tidak harus takut." Bisik suara itu. "Aku akan membuatmu bahagia." Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin kembali ke penginapan, kembali ke tempat yang aman. Tapi suara itu tidak berhenti. Suara itu terus berbisik, memaksaku untuk tetap di sana. Tiba-tiba, aku mendengar suara lain. Suara itu terdengar dari hutan bambu, suara tawa yang melengking. Aku menoleh, dan aku melihatnya. Di balik pepohonan, berdiri sosok wanita berambut panjang, dengan gaun putih yang sobek. Ia terbang, melewati pepohonan, menuju ke arahku. "Kau tidak bisa lari." Bisik suara itu. Aku menyadari, aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa melarikan diri dari teror ini. Aku harus menghadapinya, atau aku akan menjadi korban berikutnya. Aku menatap ke arah sosok itu, dan aku menyadari,
ia bukan hanya ingin bermain-main denganku. Ia ingin memaksaku untuk menjadi bagian dari permainannya. Ia ingin aku terperangkap di dalam hutan ini, selamanya. Aku berdiri terpaku, menatap wajah pucat sosok di depanku. Senyuman mengerikan di wajahnya membuat bulu kuduku merinding. Aku tahu, ia bukan hanya ingin bermain-main denganku, ia ingin memaksaku untuk menjadi bagian dari permainannya. Tiba-tiba, suara anak kecil itu kembali terdengar, tapi kali ini, suara itu terdengar dari dalam diriku, seolah-olah ia berbisik di dalam kepalaku. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Bisik suara itu. Aku hanya ingin kau menjadi temanku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku merasa kepalaku sakit, dan aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku mencoba untuk berpikir rasional, tapi suara itu terasa sangat nyata. Kau tidak harus takut. Bisik suara itu. Aku akan membuatmu bahagia. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin kembali ke penginapan, kembali ke tempat yang aman. Tapi suara itu tidak berhenti. Suara itu terus berbisik, memaksaku untuk tetap di sana. Tiba-tiba, aku mendengar suara lain. Suara itu terdengar dari hutan bambu, suara tawa yang melengking. Aku menoleh, dan aku melihatnya. Di balik pepohonan, berdiri sosok wanita berambut panjang, dengan gaun putih yang sobek. Ia terbang, melewati pepohonan, menuju ke arahku. Kau tidak bisa lari. Bisik suara itu. Aku menyadari, aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa melarikan diri dari teror ini. Aku harus menghadapinya, atau aku akan menjadi korban berikutnya. Aku menatap ke arah sosok itu, dan aku menyadari, ia bukan hanya ingin bermain-main denganku. Ia ingin memaksaku untuk menjadi bagian dari permainannya. Ia ingin aku terperangkap di dalam hutan ini, selamanya. Suara tawa melengking itu semakin keras, dan sosok di hadapanku tidak lagi tersenyum. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi raut penuh amarah, dan matanya yang hitam kosong memancarkan kebencian. Rambutnya yang panjang dan kotor kini terlihat seperti ular yang melata, bergerak dengan liar di sekelilingnya. Kau berani menolakku, bisik suara itu, terdengar seperti suara anak kecil yang sangat marah. Aku tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhku kaku, seolah ada sesuatu yang mengikatku. Aku melihat ke arah sosok itu, dan ia kini terbang, mengelilingiku dengan kecepatan luar biasa. Aku merasakan angin dingin yang menusuk tulang, dan aku mencium aroma busuk yang memualkan. Tiba-tiba, ia berhenti. Ia mendarat di depanku, dan ia menatapku dengan tatapan yang sangat menakutkan. Ia mengangkat tangannya, dan ia menunjuk ke arahku. Kau akan menjadi temanku. Bisik suara itu. Aku tahu, ini adalah akhir. Aku tidak bisa lari, aku tidak bisa melawan. Aku hanya bisa menunggu. Namun, di tengah keputusasaan,ku aku mendengar suara lain. Suara itu terdengar sangat dekat, dan terasa familiar. Jangan lari, bisik suara itu. Aku menoleh, dan aku melihatnya. Di belakangku, berdiri sosok bapak tua dan wanita yang tadi kulihat di jalan. Mereka tidak lagi menatapku dengan tatapan kosong, melainkan dengan tatapan penuh keprihatinan. Wanita itu menjulurkan tangannya, dan ia memegang sebuah rantai besi yang sudah berkarat. Ia tidak berbicara, tapi ia menatapku dengan tatapan yang penuh makna. Ia seolah berkata, ambil ini. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku melihat ke arah sosok itu, yang kini terlihat sangat marah. Ia menoleh ke arah sosok bapak dan wanita tua itu, dan ia berteriak. Jangan ganggu dia, teriak suara itu. Aku tahu, aku harus memilih. Aku harus mengambil rantai itu, atau aku akan menjadi korban berikutnya. Waktu terasa berhenti. Sosok bapak tua dan wanita itu menatapku penuh harap, dan hantu wanita di depanku menatapku penuh amarah. Aku tahu, aku harus mengambil keputusan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku melompat, mencoba meraih rantai yang dipegang wanita tua itu. Saat tanganku menyentuh rantai itu, aku merasakan sensasi aneh. Bukan dingin, bukan panas, melainkan sensasi seperti sentruman listrik yang halus. Aku menarik tanganku dengan cepat, terkejut. Tiba-tiba, suara hantu wanita itu kembali terdengar, tapi kali ini, suara itu terdengar lebih kuat, lebih menuntut. Kau tidak bisa mengambilnya, teriak suara itu.
Hantu wanita itu terbang, mengelilingiku dengan kecepatan luar biasa. Aku merasakan angin dingin yang menusuk tulang, dan aku mencium aroma busuk yang memualkan. Aku mencoba untuk berpikir rasional, tapi suara itu terasa sangat nyata. Kau akan menjadi temanku. Bisik suara itu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya ingin kembali ke penginapan, kembali ke tempat yang aman. Tapi suara itu tidak berhenti. Suara itu terus berbisik, memaksaku untuk tetap di sana. Aku menatap ke arah sosok itu, dan aku menyadari, ia bukan hanya ingin bermain-main denganku. Ia ingin memaksaku untuk menjadi bagian dari permainannya. Ia ingin aku terperangkap di dalam hutan ini, selamanya. Tidak ada waktu untuk berpikir. Melihat hantu wanita itu melayang dengan penuh amarah, Budi tahu ia harus bertindak. Ia tidak bisa lari. Dengan sisa tenaga yang ada, ia melompat, mencoba meraih rantai yang dipegang wanita tua di hadapannya. Saat tangannya menyentuh rantai itu, ia merasakan sensasi yang luar biasa. Rantai itu terasa dingin, tapi energi yang memancar darinya begitu kuat, seolah-olah ia bisa mengusir semua kegelapan. Budi menarik rantai itu dengan paksa, dan rantai itu jatuh ke tangannya. Tidak, teriak suara hantu wanita itu. Ia tidak lagi mencoba menyerang. Ia hanya berteriak, suaranya terdengar seperti suara yang sangat putus asa. Ia menatap ke arah Budi, matanya yang hitam kosong kini dipenuhi dengan rasa sakit. Tiba-tiba, ia melihatnya. Wajahnya, di spion, terlihat lega. Tapi ia juga melihatnya. Wajah Ibu Danu, yang tersenyum padanya. Dan di sampingnya, wajah Danu, yang tersenyum dan mengangguk. Mereka kini telah bebas. Ia menatap ke arah hantu wanita itu, dan ia menyadari, ia bukan hanya ingin bermain-main denganku. Ia ingin memaksaku untuk menjadi bagian dari permainannya. Ia ingin aku terperangkap di dalam hutan ini, selamanya.